berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik. Saya ajak kita bangkit berdiri kembali Bapak Ibu Saudaraku. Oh, aku ada saat ini, semuanya karena kasih. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Yesus, Engkau sangat baik dan amat baik bagiku. Mari kita satu duduk sejenak. Suasana Natal itu bukan membuat kita menjadi kalut, sibuk, membuat kita menjadi bingung dan merencanakan sesuatu untuk berlibur. Tetapi suasana Natal itu kita harus berbagi dengan keluarga saudara kita, yaitu kasih dan damai sejahtera. Ketika kasih dan damai sejahtera itu ada dalam kehidupan kita, disitulah kasih karunia Allah akan datang. Apapun persoalan masalah yang akan kita hadapi saat ini maupun tahun depan, percayalah bahwa Tuhan telah menyediakan jalan keluar. Tuhan telah menyediakan kekuatan hikmat-Nya supaya kita bisa mengubah setiap masalah itu menjadi satu peluang yang baik. Sebab itu mata jasmani kita tidak boleh menguasai dan tertipu oleh masalah. Biar mata rohani kita yang melihat bahwa itu ada rencana Allah yang indah di baliknya. Maka kita akan tetap kuat di dalam Tuhan. Bapa kami dalam surga, Bapa yang baik, yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus, memberkati setiap kami yang ada di tempat ini. Sucikan dan kuduskan setiap hati pikiran kami, supaya hati kami menjadi murni dan tulus untuk mengikut Tuhan. Tanpa motivasi, tanpa hal-hal duniawi, kami hanya ingin dekat dengan Tuhan. Karena Engkau adalah sumber kehidupan, sumber kekuatan, keselamatan dan kemenangan, bahkan sumber kesembuhan. Terima kasih Bapa. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang dalam pergumulan, dalam pekerjaan mereka, keluarga, keuangan, studi, karir, bahkan kesehatannya. Kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa. Nama-Mu di atas segala nama. Oleh karena itu Tuhan, kami berseru dalam nama Yesus. Kiranya Engkau memulihkan, menyembuhkan, memberikan hikmat, jalan keluar. Biar iman kami menerimanya itu di dalam nama Tuhan Yesus. Biar firman-Mu Tuhan ada dalam hati kami, mengubah dan meneduhkan setiap pikiran kami dan hati kami yang kacau balau, dan memberikan masa depan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tetap berdiri saudara, kita akan belajar untuk karakter Kristus. Dan hari ini kita akan bicara tentang karakter Kristus yang hari Sabtu. Ikutin kata-kata saya dan kita akan sama-sama katakan. Mega Project karakter Kristus hari Sabtu. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Taat, kasih, berkorban, bijaksana. Silakan duduk. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, Natal itu bukan bicara soal pesta pora, hura-hura, satu kesempatan, ya meriah, sukacita, itu oke. Tetapi saudara lihat, Natal itu harusnya kita adalah satu, yaitu ketaatan daripada Tuhan, di mana Dia Sang Firman telah menjadi manusia. Dan juga pengorbanan Tuhan dan Bapa di surga, bagaimana Dia mengaruniakan anaknya. Dan tentunya kita tahu semua itu dasarnya karena kasih. Jadi kalau kasih kita ini sudah mengarahnya terbalik,
Seharusnya kita mengasihi ke atas, ternyata kita mengasihi diri kita sendiri. Seharusnya kita mengasihi sesama kita mengasihi diri kita sendiri. Buat apa Tuhan mengasihi kita kalau kita mengasihi diri sendiri? Seharusnya kita harus mengasihi Tuhan karena kita tidak mampu, saudara, untuk mengubah diri kita. Kita hanya berusaha, tapi Tuhan yang menentukannya. Mungkin hari ini kita baik, kita tidak tahu besok apa yang terjadi. Mungkin hari ini kita tidak baik, kita tidak tahu apa yang besok terjadi. Semuanya itu secara tiba-tiba saja. Sebab itu mari kita memberikan segala rencana kita kepada Tuhan. Kita lihat dulu dalam kitab Lukas pasal 2 ayat 8 sampai dengan ayat 16. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjadi kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka dan mereka sangat ketakutan. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut. Sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara surga yang memuji Allah katanya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Setelah malaikat-malaikat itu meninggalkan mereka dan kembali ke surga, gembala-gembala itu berkata seorang kepada yang lain, marilah kita pergi ke Bethlehem untuk melihat apa yang terjadi di sana seperti yang diberitakan Tuhan kepada kita. Lalu mereka cepat-cepat berangkat dan menjumpai Maria dan Yusuf dan bayi itu yang sedang berbaring di dalam palungan. Hal pertama kita melihat, saudara dikasihi Tuhan, bahwa mereka diliputi oleh ketakutan. Maka malaikat berkata, jangan takut. Hari-hari seperti ini juga kita kerap kali diliputi oleh ketakutan. Bukan juga diliputi oleh damai sejahtera. Walaupun mungkin kita sudah berdoa, kita sudah beribadah. Namun sebenarnya hati kita ini masih dikuasai oleh dosa dan ketakutan. Bahkan kalau kita melihat, bukankah cuma jemaat, para hamba Tuhan juga sama. Ngomongnya di mimbar bagus, kuat, kenyataannya di bawah belum tentu dia seperti itu. Oleh karena itu kita tidak perlu berkata, oh ini firman bagus atau tidak. Tetapi yang kita harus berbicara, hati kita itu terbuka untuk firman atau terbuka untuk ketakutan. Ketika hati kita terbuka untuk firman Allah, maka firman hari ini berkata, jangan takut. Amin. Ketakutan itu menimbulkan masalah besar dalam hidup kita. Membuat hormon kita kacau, membuat penyakit itu timbul, membuat kita berkata merencanakan sesuatu jadi terbalik. Kenapa? Karena waktu manusia jatuh di dalam dosa, maka manusia itu takut menghindar dari Allah. Jadi takut itu karena akibat dari dosa. Tetapi kalau Yesus turun ke dunia, saudara, yang diliputi ketakutan harus dikuasai oleh firman Allah. Sehingga firman berkata, jangan takut. Poin pertama kita lihat, jangan takut. Dengan tema dia datang, jangan takut. Dia datang, jangan takut. Ya, poin pertamanya, jangan takut. Kalau kita tidak percaya firman Allah, maka kita akan diliputi ketakutan terus-menerus. Dan sampai hari ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan dan saudara semuanya, sampai hari ini Allah masih memelihara kita. Apakah kita perlu tahun depan kita takut terus? Nanti kita ketemu seperti hari-hari ini, kita masih dipelihara Tuhan. Mungkin tahun depan
2 tahun lagi kita mulai takut lagi. 2 tahun ke depan kita ketemu di sini, kita masih dipelihara Tuhan. Nah itulah namanya kita tidak pernah melihat Tuhan, tidak pernah menyimpan firman Allah. Kita selalu menyimpan ketakutan. Iman kita ini terlalu banyak dikuasai oleh ketakutan. Iman kita ini dikandung oleh ketakutan, bukan dikandung oleh kebenaran firman Allah. Makanya kita tidak bisa taat kepada firman Allah walaupun kita percaya Tuhan. Ini hal yang sangat serius bagi orang Kristen. Bukan untuk jemaat, untuk semua termasuk para pendeta. Saya tahu mereka juga mengalami ketakutan. Saya mau tanya kepada saudara. Dunia semua yang ada di alam semesta ini diciptakan oleh apa? Oleh apa? Tuhan. Melalui apa Tuhan menciptakannya? Firman. Pada mulanya adalah firman. Segala sesuatu dijadikan oleh firman. Tidak ada satu yang jadi tanpa firman. Dan firman itu adalah Allah sendiri. Saudara percaya semua alam semesta, bintang, semua yang ada di darat, di laut, di udara, di bawah bumi, di surga, semua diciptakan oleh firman. Saudara percaya enggak? Saudara percaya? Kalau percaya, kenapa tidak membaca firman Allah? Kenapa senang mendengarkan dongeng dan kesaksian? Kenapa kita tidak kembali kepada ajaran Tuhan? Padahal firman sudah telah jadi manusia. Namanya Yesus Kristus. Kita ini harus mengubah hari ini. Kalau tidak, minggu-minggu kita setiap kali ibadah, itu menjadi seremonial saja. Firman yang kita tangkap, kita lupakan. Apalagi kalau firman itu bukan firman yang baik. Firman yang baik aja kita lupakan, apa yang tidak baik. Sebab itu kita harus menyimpan firman itu. Di mana firman itu disimpan? Tempatnya firman disimpan di mana, saudara? Di mana? Di hati kita. Nah, kalau hati kita ini sudah penuh dengan kekhawatiran, hati kita sudah penuh dengan keinginan, ketakutan, bagaimana firman itu masuk di dalam hati kita? Hati itu seperti tabungan yang setiap minggu, setiap hari kita isi dengan firman-firman yang hidup. Berapa banyak saudara dikasih Tuhan ini setiap hari kita mau membaca firman Allah. Renungan yang kita kirim setiap hari. Urutan dari Matius sekarang sampai Filipi. Berapa banyak saudara membacanya? Sudah pernah baca. Lebih baik mendengar berita berjam-jam daripada membaca firman Allah. Berita itu membuat kita tahu, takut, cemas, marah. Tapi firman itu sepertinya bagi kita sekarang jemu. Kenapa jemu? Karena hati kita sudah dikuasai oleh berita yang tidak karuan. Tapi kalau hati kita ini tempatnya firman Allah, kita tidak akan pernah jemu, kita selalu membaca firman Allah. Dan setiap hari kita akan dituntun oleh firman itu. Kadang-kadang hari ini kita lupa, kita bisa berbuat sesuatu yang tidak baik. Sebab itu dikatakan kepada orang yang berkenan kepada Tuhan. Kata malaikat, orang yang berkenan kepada Tuhan. Bagaimana caranya kita berkenan kepada Tuhan? Kalau kita hidup dalam ketakutan terus. Hidup di dalam egois. Gereja kita setiap hari ke gereja. Bahkan kita berdoa kita punya karunia yang hebat. Tapi kalau hidupnya cuma hanya punya keinginan-keinginan duniawi. Bukan hatinya diisi untuk firman Allah. Oh, ada firman, Pak. Firmannya apa? Itu firmannya kita akan berhasil. Kita akan kuat, kita akan menang. Oh betul, itu akibat. Saudara, akibat tidak perlu dilakukan. Saudara, itu adalah penyertaan setelah pertama kita lakukan, akibat itu muncul. Jadi jangan membuat akibat itu menjadi yang awal. Nah ini yang terbalik di dalam
ibadah, di dalam pemberitaan kita adalah akibat. Itu yang diutamakan. Tapi penyebab dari akibat itu tidak pernah kita pikirkan. Karena kita tidak suka bicara penyebab. Kita senang adalah akibat. Bukan akibat dari dosa. Tapi akibat dari ikut Tuhan pasti kaya. Diberkati itu yang kita cari. Kita lupa bahwa untuk mengisi hati kita dengan firman Allah. Ini hari-hari sudah dekat dengan kedatangan Tuhan. Kalau kita tidak menabung firman Allah di dalam hati kita, maka hati kita akan diisi oleh hal yang tidak baik. Makanya suatu hari saudara jadi Kristen yang 50 tahun, jadi pelayan Tuhan, bahkan mungkin jadi pengkhotbah seperti saya, maka hatinya tetap duniawi. Perkataan teorinya bagus, gak ada gunanya. Karena firman itu bukan disampaikan ke tempat luar, tapi firman itu ada di dalam diri kita. Banyak orang dapat firman itu disampaikan keluar, supaya macam-macam. Tetapi kalau firman itu disimpan dalam hati kita, disitulah berbuah. Tapi orang tidak mau, termasuk pengkhotbah. Mungkin seperti saya. Oh, dapat firman, oh bagus ini. Dapat media ini bagus, pengkhotbah apa? Enggak bosan kita ambil sebagai orang lain. Dia lupa. Firman itu bukan dibagikan keluar saja. Firman itu nomor 1 disimpan dalam hati kita. Mengubah hidup kita. Dari situlah hidup kita itu menjadi firman yang hidup. Sehingga apa yang kita katakan itu keluar dari hati kita. Bukan keluar dari teori pandangan kita. Kadang-kadang omongan kita, pikiran kita dengan hati kita itu berbeda. Karena kita sudah terlatih di dalam dunia bisnis, terlatih di dalam dunia yang kotor dan salah. Sehingga perkataan kita selalu, pikiran kita selalu kelihatannya, saudara, bagus. Tapi hati kita tidak pernah bagus. Hal yang kedua, maka dikatakan mereka itu cepat-cepat mendatangi tempat yang ditunjukkan oleh malaikat. Begitu mendengar firman Allah, responnya harus cepat. Bertindaklah sesuai dengan kebenaran itu. Kita itu mendengarnya sudah lambat, apalagi tindakan kita. Dikatakan saudara, kita itu kalau berkata-kata itu lambat, tapi cepat mendengar. Cepat mendengar, lambat berkata-kata, cepat meresponi firman Allah. Amin. Cepat mendengar, gitu. Cepat meresponi, lambat berkata-kata. Dengar firman Tuhan, kamu tahu firman tadi, wah tentang itu. Oh itu cocok untuk ini. Oh aku senang karena ya pendeta ini hari ini kelihatannya seger. Coba diomong gitu aja. Meresponi firman Allah. Amin. Jangan lambat-lambat karena firman itu akan dicuri oleh iblis. Saya kerap kali mendapatkan banyak rema. Di mana saja. Saya tidak katakan bagaimana rema itu dapat. Dari mana munculnya. Susah bagi saudara yang belum mengalaminya. Begitu muncul, oh bagus. Oh terima kasih Tuhan. Luar biasa. Nanti saya catat. Ajak ketemu orang ngomong-ngomong. Saya ingat pokoknya ini ya oke. Pokoknya ini loh, ingat ini ya, oke ya. Ngomong-ngomong sama orang. 1-2 jam, balik lupa. Wah tadi apa dapatnya ya? 2 jam nyari lupa. Waduh bagus rema tadi untuk khotbah. Gimana caranya ya? Padahal besok mau khotbah. Kalau gitu cari khotbah yang enak-enak. Bukan lagi rema. Karena kita tidak pernah menyimpan dalam hati. Kesibukan menghalangi segala sesuatu. Makanya dikatakan ini. Maka mereka cepat-cepat. Cepat-cepat apa? Mereka cepat-cepat. Yaitu meresponi dan bertindak. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Kita harus belajar pergi ke sumber beritanya. Saudara mendengarkan berita. Tapi saudara lupa untuk pergi mencari sumber beritanya.
Oh beritanya ini bagus, oh beritanya ini bagus. Apa yang dilakukan oleh para gembala? Dia mendengar berita itu dan dia mencari sumber beritanya. Amin. Saudara datang di gereja mendapatkan berita. Saudara mencari sumbernya, yaitu Yesus Kristus. Sekian tahun kita mendengar firman Allah. Kita kumpul pendeta mungkin 20 yang punya mujizat, punya karunia, punya nama, punya kebesaran. Tapi hidup kita tetap sama. Yang kita banggakan teman saya, kumpulan saya. Kita tidak pernah membanggakan Yesus yang ada di dalam hati kita. Kita cuma membanggakan ketenaran kita, keberhasilan kita. Banggakan Yesus yang ada di dalam hatimu. Kita lihat dulu. Lukas 20 ayat 46 sampai 49. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia di dalam bait Allah. Yesus ketika pergi ke bait Allah bersama dengan keluarganya. Ketika mereka pulang, mereka pikir Yesus ikut rombongan. Ternyata setelah sampai di tengah jalan, mana anakku? Kok nggak ada? Waduh, dicari nggak ada, rombongan banyak itu. Mereka kembali, cari. Yesus ada di dalam bait Allah. 3 hari mereka mencarinya. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Yesus ini. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya itu masih muda sekali. Sekitar usia 12 tahun. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapa engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapakmu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Aku harus berada di rumah Bapakku, di dalam bait Allah, di gereja. Apa yang saudara cari di gereja hari ini? Apa yang saudara cari di gereja? Kata Yesus, aku harus ada di rumah Bapakku. Aku harus ada di gereja. Saudara yang cari siapa sekarang? Kalau saudara tanya orang-orang luar, oh aku cari orang yang terkenal. Aku cari yang populer. Aku cari, tidak pernah mencari Tuhan. Kalau orang berkata mencari Tuhan, oh menurut saya ya, itu perlu dipikirkan, benar enggak dia ngomong seperti itu. Karena menurut saya sekarang dunia ini sudah berubah enggak seperti dahulu. Apalagi ada media dan semuanya menawarkan hal-hal yang indah. Tapi tidak pernah menawarkan Yesus yang ada di dalam gereja. Dia cuma menawarkan gerejanya. Dia menawarkan pembicaranya. Dia menawarkan programnya. Dia menawarkan keindahannya. Dia menawarkan kemegahannya. Dia menawarkan keterkenalannya. Dia tidak pernah menawarkan kebenaran firman Allah. Kita harus berubah. Amin. Kita harus berubah. Suara saya tidak mungkin saudara akan rem. Karena sejak yang lalu saya terlalu banyak menerima firman Allah dari Tuhan sendiri. Sebetulnya jujur. Waktu Tuhan suruh saya buka gereja tahun 2004. Saya tidak mungkin mau buka gereja. Jujur saya bicara. Karena saya sudah pelayanan seminar di mana-mana. Sama Tuhan. Saya tidak pernah mau. Bukan tidak taat kepada Tuhan. Saya katakan percuma Tuhan aku melayani. Hati mereka sudah duniawi. Kita mau berteriak pun tidak akan pernah mereka mau dengar. Mereka lebih senang melihat hal-hal duniawi yang indah daripada kebenaran firman Allah. Seandainya engkau Tuhan turun ke dunia seperti kita-kita dan kau punya gereja di gubuk atau di gang, saya yakin tidak banyak orang datang ke sana. Mungkin hanya cuma 3-4 orang saja yang mencari kebenaran. Berjuta-juta orang mencari engkau. Tetapi sebenarnya mereka mencari bukan engkau, tapi gerejanya,
gedungnya. Karena mereka tidak pernah memberikan hatinya untuk diisi firman Allah. Dikatakan, bukankah aku harus ada di rumah Bapakku? Aku harus ada di gerejanya. Terus kita cari apa di gereja? Karena kita tidak cari Tuhan, maka kita cari pertengkaran, perselisihan, perdebatan. Maka kita lihat hal yang ketiga. Matius 12 ayat 8 dan 12. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Anggap aja hari Sabat itu Minggu. Karena Tuhan adalah Tuhan atas hari Minggu. Hari Minggu itu Tuhan ada di atasnya. Sekarang hari Minggu itu untuk apa kita? Untuk bergereja. Tapi bukan mencari Tuhan. Untuk apa hari Minggu? Jalan-jalan, berlibur, putar-putar. Punya uang. Pergi sana sini, Minggu ditinggalkan. Nggak salah kalau sekali-sekali memang waktunya kepepet. Tapi kalau selalu seperti itu, buat apa Tuhan memberkati dia? Sehingga dia harus meninggalkan rumah Tuhan. Buat apa Tuhan memberkati dia begitu banyak? Untuk rumah Tuhan aja dia tidak punya hati. Tapi dia berani mengeluarkan uang begitu banyak untuk keliling-keliling dengan sukacita. Dia lupa semua datang dari Tuhan. Saya juga bisa seperti itu. Tetapi saya pikir apakah itu penting dulu? Kalau itu memang sesuatu yang mendesak, oke. Tapi bukan sebulan sekali, bukan 3 bulan sekali. Bahkan Natal-Natal, tanggal 25 orang pada pergi semua. Ada gereja yang nutup gerejanya. Alasannya Tuhan tidak lahir tanggal 25. Sebab 25 mereka libur sampai tanggal 1. Saudara lihat. Gereja Pantekosta Karismatik ini gereja yang paling hot. Paling fanatik. Luar biasa khotbahnya. Lompat sana, lompat sini. Ngomong jemaatnya lompat. Tapi kalau Paskah sama hari Natal kosong gerejanya. Gereja-gereja yang tenang, tidak lompat-lompat. Natal sama Paskah semakin penuh. Bingung saya jadian saudara. Apa perlu saya Natal juga jalan-jalan saja? Paskah. Karena gereja sudah mulai kosong. Ayat yang ke-12. Bukankah manusia jauh lebih berharga daripada domba? Karena itu boleh berbuat baik pada hari Sabat. Sabat itu mencari Tuhan dan berbuat baik. Berbuat baik itu bukan keluyuran pergi mana-mana. Berbuat baik itu adalah di tempat gereja yang terbaik. Amin. Untuk mengubah hati kita. Untuk mengubah hati kita supaya menjadi baik, supaya kita bisa berbuat baik. Ketika Yesus mulai menyembuhkan dan berbuat sesuatu pada hari Sabat. Orang-orang berkata, hari Sabat itu harus suci kudus. Ya, kamu cuma mengutamakan Sabat, yang mengutamakan gerejanya. Tidak mengutamakan ajaran Tuhan dan gerakan Tuhan dalam hidupnya. Sehingga Tuhan berkata, kalau pada hari Sabat dombamu terpeleset masuk. Apa yang kamu lakukan? Pasti kamu tolong dombanya. Mengapa pada hari Sabat engkau tidak bisa menolong orang? Amin. Jemput orang ke gereja. Cukup jemput, pulang ya enggak usah. Mungkin kalau saudara enggak kuat bayar, jangan bayarin. Gitu loh. Sudah enggak kuat, saudara jangan juga bayarin makan, apalagi mau nagih. Enggak ada. Ini boleh dikatakan hari ini Tuhan atas hari Sabat itu artinya Sabat itu bukan agamawi. Minggu itu bukan agamawi. Aku harus di gereja dengan memuji Tuhan, berdoa sampai korek air mata, mendengar firman Allah, tertarik hatiku, begitu luar biasa, aku semangat. Aku mau tanya dulu kepada saudara, apakah Tuhan ada dalam hatimu? Amin. Kalau Tuhan atas hatimu, gak usah ngomong semangat, gak usah ngomong tertarik. Pasti hidup kita akan berubah. Disebut Tuhan itu berarti Dia yang memimpin hidup kita. Dia yang memimpin kita, bukan kita yang memimpin Dia.
Kalau saudara dipimpin Tuhan, saudara tidak akan pernah dipimpin oleh ketakutan. Kalau saudara dipimpin oleh Tuhan, saudara tidak pernah dipimpin oleh kekhawatiran. Kalau saudara dipimpin Tuhan, saudara tidak pernah takut dengan segala macam penyakit, dengan segala musibah. Kalau Tuhan memimpinnya. Bahkan pada hari Minggu dikatakan, ada Tuhan, ada firman Allah, ada juga roti yang dibagi-bagikan, ada juga kesembuhan, ada pengusiran setan. Artinya di sini firman itu lebih berkuasa dari segala yang ada di dunia ini. Segala yang ada di dunia ini termasuk setan, penyakit itu muncul akibat dari dosa. Bukan karena dia di atas firman. Sehingga kalau kita mau hidup di dalam firman Allah, saudara yakinlah, tidak sesuatu yang bisa menguasai kita. Kelelahan apapun juga. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mungkin kita sudah usia 50, 60, aduh aku lelah. Secara fisik kita lelah. Tetapi kalau firman Allah itu menguasai kita, kita tidak akan pernah lelah. Kita akan semakin kuat, semakin teguh, semakin kokoh. Sebab itu, jangan melihat kondisi lingkungan. Lihatlah Tuhan dalam hidupmu. Dia selalu memimpin kita. Dikatakan Roh Kudus itu akan memimpin kita. Kalau kita tidak menyerahkan diri kita untuk dipimpin, mana mungkin dia bisa memimpin kita? Loh, dia punya kuasa, Pak. Iya, tapi kita bukan robot. Dia tidak pernah memaksa. Kalau dia memaksa, tidak satu pun orang tidak jadi Kristen. Semua akan jadi Kristen. Amin. Kalau dia memaksa, tidak satu pun orang berbuat jahat. Semua akan berbuat baik, hidup suci, tulus. Tapi karena dia tidak memaksa, disitulah kita mulai menjadi munafik. Disitulah kita bangga dengan semua atribut rohani kita. Tapi hati kita tidak pernah bersih. Sehingga dia katakan, aku mengutus kamu seperti seekor domba di tengah-tengah serigala. Jadi, apa yang sudah pikirkan? Dia tidak mengutus kita, serigala di tengah-tengah domba. Dia mengutus kita. Domba di tengah-tengah serigala tidak punya kemampuan. Tidak bisa melarikan diri, tidak bisa melawan. Bertahan pun tidak mampu. Mengapa dia utus kita di tengah-tengah bahaya, ancaman, kesulitan, tantangan, hinaan, kekurangan? Karena dia ingin kita mengandalkan dia. Dia ingin menjadi perisainya kita. Amin. Dia sendiri yang, pribadinya sendiri yang akan menjadi perisai kita. Sebab itu, saudara jangan terbalik firman-Nya. Sehingga dikatakan, haruslah kamu tulus. Amin. Ketulusan memang kita sudah tahu. Kalau kita dalam ancaman, aniaya, kesulitan, tekanan, fitnaan, kekurangan, banyak hal. Tapi kita lebih tahu lagi, Allah yang menyertai kita. Yang akan mengubah segalanya. Yang tidak baik menjadi baik. Kalau kita mau tekun dan percaya. Sebab itu, hatimu dikuasai firman. Atau dikuasai duniawi. Kalau hatimu menjadi tabungan untuk setiap minggu, setiap hari diisi firman Allah. Kalau tabungan itu penuh, biasanya kalau kita kecil tabungan penuh. Mama, tabunganku penuh, Ma. Mamanya senang. Dipecahkanlah tabungan itu. Diberi tabungan yang lebih besar lagi. Supaya kita menabung lagi, kita semangat lagi. Di situ Tuhan ingin supaya iman kita semakin teguh, semakin murni, semakin kuat. Jangan cuman saudara sudah merasa cukup dengan iman yang sekarang ada ini. Perbesar imanmu, permuni imanmu, sucikan hati pikiranmu. Mari kita bangkit berdiri, kita mau berdoa.
Engkau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau menyucikan, menguduskan setiap kami. Awan gelap meliputi kami. Ketakutan menyelimuti hati pikiran kami. Tetapi firman-Mu berkata jangan takut. Tuhan, kami lebih banyak melihat awan gelap daripada mengisi hati kami dengan firman-Mu. Sehingga hidup kami dari ketakutan kembali kepada ketakutan. Takut dengan berbagai macam hal. Berbagai macam yang kita takutkan. Kami lupa bahwa kami diutus di tengah-tengah serigala. Pasti mengalami ketakutan luar biasa diliputinya. Tetapi Engkau berkata jangan takut. Karena aku yang menjadi perisai-Mu. Aku yang akan menolong engkau. Sebab itu andalkan Tuhan. Jangan pernah rubah gereja itu menjadi Tuhan. Tuhan ada dalam gereja, tapi gereja itu bukan Tuhan. Orang datang di gereja, kerap kali tidak mencari Tuhan. Dunia menawarkan gereja dan segala keindahannya. Tetapi banyak orang-orang yang percaya tidak menawarkan Tuhan di dalam gerejanya. Cuma menawarkan gereja programnya. Dan kita melihat itu sesuatu yang indah. Bahkan kita lupa minggu itu. Tuhan itu adalah atas hari Minggu. Jadi Minggu untuk apa kita ke? Saudara mungkin ke gereja. Tapi dikatakan Minggu itu Tuhan atas hari Minggu. Biar hari Minggu kita melakukan. Yaitu Minggu yang berkualitas. Untuk berbuat baik. Bukan untuk menghindar foya-foya jalan-jalan. Kau memberkati kami semua di tempat ini. Engkau sucikan, kuduskan kami semua di tempat ini. Supaya hati kami dibuka untuk firman Allah. Supaya hati kami Tuhan untuk tempatnya. Bukan ketakutan, kekhawatiran, kecemasan dan sebagainya. Tetapi hati kami diliputi oleh kemampuan dari Allah sendiri. Kau memberkati kami semuanya. Mari kita berdoa syafaat untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Kami berdoa untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Dari hamba Tuhan sampai kepada umat Tuhan. Kiranya Kau memberkati mereka supaya mereka menjadi berkat dan hidup mereka berdampak. Supaya di mana gereja mereka melayani dan berjemaat. Dipenuhi orang-orang yang takut akan Tuhan dan tulus hatinya. Kami berdoa Tuhan untuk semua gereja yang ada di seluruh dunia. Supaya mereka bersatu rukun dan tidak terpecah-pecah. Supaya dunia percaya Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa di surga. Demikian gereja di mana Engkau percaya kami untuk menggembalakannya. Gereja Blessing in the Spirit. Kami berdoa untuk setiap persembahan yang dipersembahkan umat-Mu. Kiranya menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Dan Engkau memberkati segala pekerjaannya. Rumah tangga, kesehatan, iman, rohani mereka sampai kepada anak cucu kami semuanya. Kebajikan kemurahan Tuhan selalu menyertai kami. Mari dekapkan kedua tanganmu di dadamu. Kalau Tuhan membuka pintu tidak satu pun yang bisa menutupnya. Kalau Tuhan atas ada pada kita hari ini. Maka firman mampu menjadikan apa yang tidak ada menjadi ada. Dan mengubah semua yang tidak baik menjadi baik. Sebab itu Amsal 4 ayat 23 mengatakan. Jagalah hatimu dengan penuh segala kewaspadaan. Karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadilah berkat. Dan terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga. Di dalam putra tunggalnya Yesus Kristus yang telah mati bagi dosa-dosa kita. Dan bangkit pada hari ketiga sehingga kita punya Tuhan Allah yang hidup. Dan iman kita bukan kepada Tuhan yang mati. Dan Dia naik surga menyediakan rumah bagi kita. Sehingga kita punya pengharapan yang pasti. Dan Dia akan datang kedua kali menjemput gereja jemaat dan umatnya. Yang berjaga-jaga kudus, dewasa dan bijaksana. Serta Dia akan menghakimi seluruh umat manusia. Dan di dalam persekutuan dengan Roh Kudus membuat hati kita berkobar-kobar. Roh kita menyala-nyala. Sehingga kita senantiasa di dalam kasih semula kepada Tuhan. Roh yang Kudus menghibur, menguatkan, memelihara, menginsyafkan. Menuntun, memimpin kita kepada kebenaran dan kekudusan. Dan membuat kita menjadi saksi Kristus. Mulai hari ini sampai selama-lamanya. Mari kita akhiri dengan doa yang diajarkan Tuhan Yesus kepada kita. Bapa kami yang ada di surga. Dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan.
Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau lah punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom, shalom.